صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وسيفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kehidupannya yang penuh perjuangan, kesabaran, dan cinta menjadi teladan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 570 Masehi di kota Mekah. Tahun kelahirannya dikenal sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman berusaha menyerang Ka'bah namun gagal. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keluarga Bani Hashim, salah satu suku terkemuka di Mekah. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum Nabi lahir. Sementara ibunya, Aminah, meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah kematian ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian kakeknya juga meninggal dan Nabi kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang sangat menyayanginya meskipun tidak memeluk Islam. Sejak kecil, Muhammad dikenal sebagai seorang anak yang jujur, dapat dipercaya, dan berperilaku baik. Pada usia remaja, Nabi Muhammad mulai bekerja sebagai penggembala domba untuk membantu pamannya. Seiring bertambahnya usia, beliau juga terlibat dalam perdagangan. Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur, sehingga mendapatkan julukan Alamin atau yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya yang lebih tua dari dirinya. Pernikahan ini sangat harmonis dan mereka dikaruniai beberapa anak, termasuk Fatimah Az-Zahra, putri yang sangat dekat dengan Nabi. Khadijah merupakan pendukung setia Nabi sepanjang hidupnya. Beliau adalah orang pertama yang mempercayai kerasulan Muhammad setelah wahyu pertama turun. Pada usia 40 tahun, ketika sedang menyendiri di Gua Hira di Gunung Jabal Nur untuk merenung, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menandai awal dari misinya sebagai utusan Allah.
Pada awalnya, Nabi sangat ketakutan dan bingung. Namun Khadijah menenangkannya dan membawanya ke sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang ahli kitab yang membenarkan bahwa wahyu tersebut berasal dari Allah. Setelah wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, diikuti oleh sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah. Namun, ketika dakwah mulai dilakukan secara terbuka, suku Quraisy yang berkuasa di Mekah menentang keras ajaran Islam yang mereka anggap mengancam kedudukan dan keyakinan nenek moyang mereka. Selama lebih dari 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi berbagai bentuk persekusi. Kaum Quraisy menggunakan kekerasan fisik, tekanan ekonomi, hingga boikot sosial terhadap kaum muslimin. Nabi sendiri mengalami berbagai ancaman dan penindasan, namun tetap teguh dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu peristiwa penting adalah Isra Miraj, perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan dilanjutkan naik ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ajaran Islam terus berkembang. Para pengikut Nabi bertambah, termasuk beberapa tokoh penting seperti Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun, tekanan yang terus meningkat membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya mencari perlindungan di luar Mekah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah setelah tekanan di Mekah semakin berat. Peristiwa hijrah ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam dan menandai awal dari kalender Hijriah. Di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan baik dan beliau berhasil membangun masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam. Di sini, kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dan Ansyar penduduk Madinah dipersatukan dalam persaudaraan Islam. Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan militer. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian yang menjadi dasar pemerintahan di kota tersebut, yang mengatur hubungan antara agama dan masyarakat. Setelah hijrah, kaum Quraisy Mekah terus memusuhi umat muslim dan terjadi beberapa pertempuran besar, termasuk Perang Badar 624 Masehi. Umat Islam meraih kemenangan meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy. Ini menjadi tanda bahwa Allah menolong umat muslim. Perang Uhud 625 Masehi, pasukan muslim mengalami kekalahan setelah beberapa pemanah melanggar perintah Nabi untuk tetap di posisinya. Meskipun kalah, Nabi tetap menunjukkan
kesabaran dan semangat. Perang Khandak 627 Masehi. Dalam perang ini, pasukan sekutu Quraisy gagal menyerang Madinah setelah kaum muslimin menggali parit sebagai strategi pertahanan. Kemenangan ini semakin memperkuat kedudukan Nabi Muhammad di Madinah. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin 10.000 pasukan untuk membebaskan Mekah dari kekuasaan Quraisy. Meskipun sebelumnya mereka memusuhi Nabi, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap penuh kasih dengan memberikan amnesti kepada penduduk Mekah yang menyerah tanpa perlawanan. Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala dan Mekah menjadi pusat ibadah Islam. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW lakukan Haji Wada atau Haji Perpisahan, di mana beliau menyampaikan khutbah wada yang mengandung banyak ajaran penting, termasuk pesan tentang persaudaraan, keadilan, dan larangan atas rasisme. Dalam khutbah ini, beliau menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab selain ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah haji tersebut, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun di rumah istrinya, Aisyah, dan dimakamkan di tempat beliau wafat, yang kini berada di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan warisan besar dalam bentuk ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Beliau mengajarkan akhlak mulia, persaudaraan antar manusia, keadilan, serta hubungan yang kuat antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Ajarannya tersebar luas di seluruh dunia dan menjadi landasan peradaban Islam yang berdampak besar terhadap sejarah dan kebudayaan global sampai saat ini.